Sering kita mengeluhkan Indonesia belum maju. Sering kita mengeluhkan Indonesia kalah maju dengan negara sebelah. Tidak perlu kita mencari kambing hitam, karena kambing hitamnya adalah kita sendiri. Kalau kita tanya pada diri kita sendiri, inginkah kita negara Indonesia maju? Saya yakin kita semuanya ingin negara Indonesia maju. Namun, kita kembali juga bertanya pada diri sendiri, pada diri kita, sudahkah kita berperilaku sebagai warga negara yang menginginkan negaranya maju? Sudahkah kita sesederhana membuang sampah pada tempatnya? Ternyata di tepian sungai pun masih banyak berserakan sampah plastik, dan seterusnya. Ada sebuah etos yang berbunyi, kita bersaudara bersama Tuhan menjaga NKRI dengan hati. Sebuah kalimat etos tersebut akan di-breakdown menjadi 4 kalimat. Etos ini sangat bernilai universal, artinya dapat berlaku di seluruh waktu dan di seluruh tempat, artinya menembusi ruang dan waktu. Breakdown yang pertama yaitu memanusiakan manusia, bahwa kita semuanya manusia ini bukan seperti yang dikatakan Thomas Hobbes, homo homini lupus, yaitu manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Tidak, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi homo homini socius. Memanusiakan manusia itu merupakan tugas kita bersama, sebab kita masih manusia. Seluruh regulasi, seluruh peraturan itu dibuat, disusun, disepakati untuk bagaimana memanusiakan manusia. Salah satu contoh sederhana, di negara Indonesia kita berjalan di sisi kiri. Ini tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Kenapa? Karena manusia berbeda dengan yang bukan manusia. Dia harus mempunyai aturan. Dia harus hidup teratur. Yang kedua, bekerja dengan hati. Kenapa harus bekerja dengan hati? Karena yang dikeluarkan dari hati akan sampai di hati. Namun yang dikeluarkan hanya dari bibir akan sampai di hanya telinga. Maka ketika kita berkomunikasi agar sampai di hati, berangkatkanlah dari hati. Yang ketiga, dilandasi semangat kebermanfaatan eksistensi diri bagi semesta. Mari kita senantiasa berorientasi bagaimana diri kita menjadi bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi alam semesta. Bukan sebaliknya, kita mengambil manfaat dari orang lain, mengambil manfaat dari lingkungan sekitar, kemudian menimbulkan kerugian. Marilah kita selalu berorientasi menjadi orang yang bermanfaat. Tidak ada batasan apakah dia masih bekerja, apakah dia sudah pensiun, asalkan nyawanya masih ada di badan, dia akan selalu berorientasi pikir bagaimana memberikan manfaat-manfaat kepada orang lain. Sekalipun dia sudah cacat, kakinya sudah pincang, tangannya sudah buntung, apapun itu, sebesar apapun manfaat itu akan dia berikan. Yang keempat, yang terakhir, dilandasi semangat pengabdian kepada Tuhan, negara, rakyat, dan organisasi di mana kita berada. Ketika kita sudah meniatkan segala aktivitas kita untuk pengabdian kepada Tuhan, negara, rakyat, dan organisasi kita, insya Allah aktivitas kita akan terarah secara maksimum dan normatif. Sehingga kita yakini apabila sudah melaksanakan itu semua, kehidupan akan menjadi sangat baik seperti yang kita harapkan bersama. Berkehidupan yang sejahtera, berkehidupan yang makmur, berkehidupan yang damai antar sesama manusia. Mari kita membenahi keadaan. Apapun peran kita, seberapapun yang kita berikan, tenaga, pikiran, material, tidak urusan. Meskipun kita sudah mati dan perjuangan kita belum memberikan hasil, tidak masalah. Sebab Tuhan tidak menilai hasil, namun mengganjar kadar perjuangan. Saya Eko Bintara Saktiawan di Humaniora Studio, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Let us keep human as human with humanity. Humaniora.